Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Kami dari kelompok 2, saya Zalfasi Fafati Rahim Bawel dan rekan-rekan saya Febriani Jabir, Alfira Dewi, Wahidul Fikram, dan Abdul Safik akan menjelaskan materi tentang sejarah Pancasila pada saat pra-kemerdekaan Indonesia. Seperti yang dikatakan Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan seseorang tidak lepas dari sejarahnya. Pada era prakemerdekaan, kita mengenal ada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah tersebut sebenarnya inti dari kehidupan adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu nilai religius, nilai peri kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Pada prakemerdekaan, ada beberapa nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional, yaitu masa kerajaan Sriwijaya. Masa kerajaan Sriwijaya ada 2, perdagangan dan sistem pemerintahan. 2, masa kerajaan Majapahit, yaitu Empu Prapanca, Kitab Negara Kertagama atau Pancasila. Empu Tantular, Kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Manghua. Ada pula masa penjajahan, yaitu penjajahan bangsa Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertama, Budi Utomo merupakan organisasi modern di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Kedua, Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Yang ketiga, Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno sebelum kemerdekaan. Dan yang keempat, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa dan membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, masa perumusan Pancasila itu sendiri tentunya melalui proses yang sangat lama melalui sidang pertama BPUPKI, kemudian yang menghasilkan sidang kedua BPUPKI sampai dengan terbentuknya Panitia 9 untuk menjadi wujud daripada Pancasila itu sendiri. Baik teman-teman, berikut ini adalah 3 tokoh perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Di antaranya 1. Muhammad Yamin, 2. Soepomo, 3. Ir Soekarno. Setelah terjadinya sidang BPUPKI pertama, maka dibentuklah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 terbentuknya sidang BPUPKI kedua sampai dengan dibentuknya Panitia 9 untuk menjadi wujud daripada Pancasila itu sendiri. Ya, ini beberapa catatan alur peristiwa dari proses
pembuatan Pancasila sebagai dasar falsafat negara kita. Itulah tadi video penjelasan kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.